Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Pandey Wahyu Sumeroga. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Di mana program kali ini yaitu program untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan kepada setiap orang dalam pencegahan virus COVID-19. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu di sini saya membuat tipe data, membuat struct periksa, di mana di struct periksa ini mencantumkan tipe data integer dan char. Yang pertama ada tipe data integer yang bervariabelkan KTP. Lalu ada juga tipe data char untuk variabel nama dengan array 100. Selanjutnya tipe data char juga dengan variabel hasil. Lalu di sini saya mendeklarasikan tipe data struct periksa dengan variabel odp dengan array 20. Selanjutnya juga ada tipe data char, variabel jawab, tipe data integer dengan variabel pilihan, data, hal, dan j. Nah, di sini saya menggunakan perulangan do while, di mana di awal perulangan do while di sini saya menginputkan j sama dengan 0 sebagai hitungan awal untuk perulangan. Nah, di mana di perulangan do while ini akan terjadi percabangan, di mana saat user melakukan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Baik, langsung saja. Nah, di sini tampilan awal saat user disuruh memilih di antara 4 pilihan yang sudah tampilkan di program ini. Yang pertama, nah, tampilan yang ini. Yang pertama, pilihan yang pertama masukkan data, dan yang kedua lihat data terakhir, dan pilihan yang ketiga itu semua data yang tersimpan, dan terakhir keluar, yaitu pilihan keluar dari program. Nah, jika nantinya user sudah memilih dari keempat pilihan yang sudah dicantumkan di layar program, di sini pilihan dari user akan disimpan di variabel pilihan. Baik, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 4 kondisi di mana saat user memilih pilihan yang nomor 1, pilihan nomor 2, pilihan nomor 3, dan pilihan nomor 4. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kondisi di mana saat user memilih nomor 1. Jadi bagaimana kondisi saat user memilih di pilihan nomor 1. Nah, di mana saat user memilih nomor 1 akan terjadi kondisi seperti berikut. Di sini di mana user akan disuruh untuk mencantumkan nomor KTP dan juga mencantumkan nama. Nah, untuk KTP, di mana saat user sudah menginputkan nomor KTP akan tersimpan di variabel berikut. Dan selanjutnya saat user menginputkan namanya juga akan tersimpan di variabel berikut. Nah, seperti itu. Nah, setelah user menginputkan
data diri yaitu nama dan KTP, nantinya akan keluar pertanyaan seperti berikut. Dimana di sini user akan disuruh menjawab iya ataupun tidak, Y atau T. Nah, setelah user menjawab Y atau T, akan tersimpan di variabel jawab. Oke, selanjutnya. Nah, setelah user memilih jawaban iya atau tidak, di sini nantinya akan ada dua kondisi lagi, dimana kondisi dimana user memilih jawaban iya dan kondisi dimana ada dua kondisi dimana saat user memilih jawaban iya dan kondisi dimana dia memilih jawaban tidak. Baik, untuk pilihan kondisi yang pertama yaitu saat pertanyaan yang dicantumkan di sini, jika user misalnya memilih ya, akan terjadi kondisi seperti ini. Nah, selanjutnya di dalam kondisi ini, if jawab sama dengan Y. Jika sudah di dalam kondisi selanjutnya, user kembali ditampilkan sebuah pertanyaan. Nah, setelah itu jika misalnya di dalam kondisi pertanyaan ini akan muncul lagi dua kondisi, di mana saat user memilih ya ataupun saat user memilih tidak. Nah, kondisi itu berbentuk seperti ini. Nah, jika user menjawab iya, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi hasil dari tampilan ini akan disimpan di variabel hasil. Variabel hasil sama dengan 1. Lalu selanjutnya, jika misalnya user menjawab tidak, maka akan ada tampilan seperti ini. Karantina diri Anda selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan. Nah, setelah itu akan muncul lagi sebuah pertanyaan seperti berikut. Nah, dimana di sini setelah muncul pertanyaan seperti ini akan terjadi dua kondisi lagi, dimana di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi iya dan kondisi untuk tidak. Kita hapuskan ini. Nah, jika kondisinya iya, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan jika tidak akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan yang ini akan disimpan di variabel hasil sama dengan 3. Oke, selanjutnya, dimana dalam kondisi saat user memilih jawaban tidak, else if jawab sama dengan T atau tidak. Karena di sini akan ada muncul pertanyaan, sedang mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak nafas. Lalu di sini dalam pertanyaan ini akan muncul dua kondisi lagi, dimana di sini ada kondisi dimana user menjawab ya dan user menjawab tidak. Jika user menjawab ya, maka akan muncul hasil seperti ini yang disimpan dalam variabel odp titik hasil sama dengan 2. Lalu untuk
jawaban tidak akan muncul hasil seperti ini yang disimpan dalam variabel ODP dalam kurung siku Y titik variabel hasil sama dengan 3. Baik, selanjutnya jika user memilih nomor 2, maka akan menampilkan inputan seperti ini. Inputan data yang sudah diinputkan oleh user di awal pada pilihan nomor 1. Namun, misalnya inputan Y sama dengan 0 atau user tidak menginputkan data diri pada pilihan nomor 1, maka program akan menampilkan tampilan maaf tidak ada data karena sebelumnya belum ada data yang terinput oleh user. Oke, selanjutnya jika user memilih nomor 3 atau pilihan 3, di sini juga akan ditampilkan semua inputan yang sudah diinput oleh user di pilihan nomor 1. Jadi akan muncul semua inputan yang diinput oleh user. Namun, jika Y sama dengan 0 atau user belum menginputkan data pada data diri di pilihan nomor 1, maka akan muncul juga tampilan maaf tidak ada data karena sebelumnya belum ada data yang diinputkan oleh user. Nah, baik, itu tadi. Di sini juga ada pilihan yang keempat. Nah, di pilihan yang keempat ini di mana akan muncul tampilan terima kasih. Semoga sehat selalu. Nah, di sini sudah berakhir penjelasan saya tentang program yang sudah saya buat. Karena di sini saya akan mencoba menjalankan program yang saya sudah buat ini. Baik, sebelumnya saya akan compile dulu. Nah, jadi saat saya menjalankan program akan ada tampilan seperti ini. Ada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Nah, misalnya nanti saya memilih nomor 2. Akan ada tampilan maaf tidak ada data yang tersimpan. Karena sebelumnya di pilihan nomor 1 belum ada data yang saya masukkan. Jadi di sini seharusnya saya harus sebelumnya harus memasukkan data baru di pilihan yang pertama. Oke, data diri, dimana sini disuruh memasukkan nomor KTP. Lalu selanjutnya masukkan nama Anda. Setelah itu di sini akan menampilkan sebuah pertanyaan untuk user. Dimana pertanyaan di sini yaitu pernah kontak dengan pasien COVID-19 atau berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Jadi di sini ada pertanyaan iya atau tidak. Saya jawab tidak. Lalu ada lagi pertanyaan yang kedua. Nah, di sini pertanyaannya yaitu sedang mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak nafas. Ada pertanyaan iya atau tidak. Saya jawab iya. Nah, dari pertanyaan yang pertama saya menjawab tidak. Yang kedua iya. Di sini ada hasil periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup. Di sini kita juga bisa masukkan data yang kedua. Baik, saya akan masukkan data yang kedua. Pilih nomor 1. Nah, kembali disuruh menginputkan nomor KTP. Lalu namanya.
Jadi ada pertanyaan seperti pertanyaan yang di atas. Pernah kontak dengan pasien COVID-19 atau berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir? Jawab ya, dan di bawah kita jawab tidak. Jadi hasilnya berbeda dari yang di atas. Dari pertanyaan ya, saya jawab ya dan tidak, hasilnya karantina diri ada selama 14 hari. Terhitung telah kontak atau kunjungan. Dan sini kembali diberikan sebuah pertanyaan. Karantina diri selama 14 hari. Nah, di sini apakah selama 14 hari Anda mengalami demam, pilek, batuk, atau sesak nafas? Saya jawab ya. Jadi hasilnya seperti ini. Hubungi 119XT9 atau periksa diri Anda ke RS rujukan COVID-19. Nah, selanjutnya saya akan memilih nomor 2 untuk melihat data tersimpan, data terakhir yang tersimpan. Jadi untuk data terakhir yang tersimpan tentunya di sini namanya Ratna. Jadi di sini data terakhirnya yaitu kita lihat data terakhir. Ratna, data terakhir Ratna. Ya, sama. Ini data terakhir yang saya inputkan tadi, data yang kedua. Lalu di sini saya akan memilih nomor 3 lagi. Nah, setelah saya memilih nomor 3, akan bisa melihat semua data yang tersimpan, baik itu data yang pertama dan juga data yang kedua. Oke, selanjutnya pilih nomor 4 untuk keluar. Akan ada tampilan seperti berikut. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, demikian dari penjelasan tentang program yang saya sudah buat. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih.